Wabarakatuh. Saya ke sini. Selamat pagi Bapak Ibu semua dan juga teman-teman yang ada di ruang Zoom meeting. Terima kasih sebelumnya sudah menghadiri seminar BON dari KPK Fisika Material dan Instrumentasi dari Departemen Fisika. Untuk saat ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Dwi Nugraheni Sorositawati dari Universitas Sanata Dharma dengan judul presentasi peningkatan sifat termoelektrik material grafin melalui modifikasi pembawa muatan dengan kajian komputasi dan eksperimental. Ya, mungkin untuk menyingkat waktu kita persilahkan kepada Ibu Dwi Nugraheni untuk mempresentasikan slide presentasinya. Ya, silakan. Terima kasih Pak Arifin atas waktu yang diberikan kepada saya untuk dapat mengisi acara seminar BON pada siang hari ini. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Perkenankanlah pada siang hari ini saya memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul peningkatan sifat termoelektrik material grafin melalui modifikasi pembawa muatan berdasarkan kajian komputasional dan eksperimental. Ya, mohon maaf ada kesalahan teknis. Baik, perkenankanlah pada siang hari ini saya memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul peningkatan sifat termoelektrik material grafin melalui modifikasi pembawa muatan berdasarkan kajian komputasional dan eksperimental. Adapun latar belakang dan permasalahannya adalah bahwa masalah penyediaan sumber energi alternatif itu merupakan masalah yang krusial. Untuk itu perlu dilakukan pengembangan sumber energi alternatif yang dapat diperbaharui dan ramah lingkungan. Dalam ilmu fisika di sini kita dapat melakukan pengembangan material termoelektrik, di mana material termoelektrik itu adalah merupakan material yang merupakan bahan dasar dari termoelektrik generator. Di mana pada termoelektrik generator di sini kita dapat melihat bahwa terdapat termokouple tipe P, di mana termokouple tersebut berasal dari bahan atau material bertipe N dan tipe P. Kinerja material termoelektrik ditunjukkan oleh suatu parameter bahan yang disebut sebagai figure of merit atau CT, di mana nilainya ditentukan oleh S kuadrat dikalikan sigma dikalikan T dibagi dengan kappa. Di mana S ini adalah koefisiensi Beck, kemudian sigma ini adalah konduktivitas listrik, T ini adalah temperatur dan kappa ini adalah konduktivitas termal. Dari persamaan ini kita dapat mengetahui bahwa sifat termoelektrik ini dominan dipengaruhi oleh nilai koefisiensi Beck karena S-nya kuadrat. Grafin merupakan salah satu material yang dapat digunakan sebagai material termoelektrik, di mana grafin itu merupakan material dua dimensi yang terbentuk oleh atom-atom karbon
yang dibentuk oleh atom-atom karbon yang tersusun secara heksagonal melalui ikatan sigma yang membentuk sudut 120 derajat dan ikatan pi yang membentuk sudut 90 derajat dengan ikatan sigma, sehingga membentuk struktur elektronik di mana ikatan V di sini akan bertemu pada suatu titik yang disebut sebagai Dirac point pada level Fermi. Dan kemudian ikatan sigma di sini berada agak jauh dari level Fermi. Sehingga keberadaan dari ikatan V di sini akan membentuk sifat dari grafen di sini yang excellent dan kemudian dapat difungsikan sebagai material termoelektrik. Akan tetapi ditemukan dari penelitian sebelumnya bahwa koefisien Seebeck dari grafen murni ini masih kecil, yaitu sekitar 150 mikrovolt per Kelvin, dibandingkan dengan bismut yang tersedia itu adalah sekitar 240 mikrovolt per Kelvin. Hal ini disebabkan kalau kita lihat dari struktur elektroniknya, ikatan B yang membentuk itu bertemu pada suatu titik yang disebut sebagai Dirac point pada level Fermi, tepat pada titik K point di sini. Kemudian di sini juga terdapat flat band yang keberadaannya agak jauh dari level Fermi. Sehingga pada sekitar level Fermi di sini state-nya ditemukan minimal. Untuk itu diperlukan usaha peningkatan sifat termoelektrik yang dapat dilakukan dengan cara memodifikasi struktur elektroniknya yang dapat ditempuh dengan menambah jumlah state pada daerah level Fermi dan dengan cara membuka celah energinya. Sehingga dengan modifikasi struktur elektronik ini nanti diharapkan nilai koefisien Seebeck-nya akan meningkat daripada grafen murni. Nah, yang dilakukan melalui penelitian saya adalah dengan penambahan muatan atau doping yang dilakukan dengan menggunakan doping emas dan doping nitrogen. Doping emas akan menyebabkan terjadinya tambahan hole dan terjadi pergeseran flat band mendekati level Fermi. Dan kemudian juga akan terjadi pergeseran level Fermi yang disebabkan adanya transfer muatan dari grafin ke atom AU sehingga akan menghasilkan material tipe P. Di lain pihak, doping nitrogen secara substitusi di sini akan menyebabkan adanya tambahan elektron dan mengakibatkan nanti adanya celah energi di sekitar level Fermi karena adanya potensial onset dan terjadi pergeseran level Fermi karena adanya transfer muatan dari nitrogen ke grafin. Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, diperoleh dari penelitian Gears pada tahun 2008, diperoleh dari data ARPES-nya, grafin terdoping AU di sini diperoleh material tipe P. Kemudian dari penelitian yang dilakukan oleh Joshen pada tahun 2015 dan 2019 di sini, grafen terdoping nitrogen secara substitusional di sini akan menghasilkan material tipe P, tipe N, dan hal ini juga sesuai dengan yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Rani dan Jidal pada tahun 2012, yaitu diperoleh material tipe N dan terjadinya opening gap. Sehingga perlu usaha peningkatan sifat termoelektrik di mana pada penelitian yang saya lakukan adalah dilakukan dengan penambahan doping menggunakan AU dan nitrogen secara interstisial. Kenapa secara interstisial? Karena dengan interstisial itu akan lebih mudah dilakukan dengan eksperimen. Ya, sehingga penelitian ini meliputi penelitian kajian komputasional yaitu pengaruh pembawa muatan, yaitu doping AU dan nitrogen secara interstisial terhadap prediksi struktur
elektronik grafen serta peningkatan sifat termoelektriknya, dan sebagai konfirmasi kualitatif dilakukan eksperimen terkait dengan sifat termoelektriknya dengan menggunakan LRS 4. Dan pada hasil akhirnya akan diperoleh wawasan terkait struktur dan sifat elektronik yang mengatur sifat termoelektrik grafin terdoping AU dan nitrogen. Adapun rumusan masalah dari penelitian saya adalah yang pertama, bagaimana struktur dan sifat elektronik material grafen murni terdoping AU dan terdoping nitrogen itu secara interstisial. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh doping AU dan nitrogen secara interstisial terhadap sifat termoelektrik material grafen murni berdasarkan kajian komputasional serta kajian eksperimental. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, menentukan struktur dan sifat elektronik material grafen murni terdoping AU dan terdoping nitrogen secara interstisial. Kemudian tujuan yang kedua adalah mengkaji pengaruh doping AU dan nitrogen secara interstisial terhadap sifat termoelektrik material grafen murni berdasarkan kajian komputasional serta kajian eksperimental. Sejauh ini belum ditemukan penelitian terkait dengan doping AU dan nitrogen secara eksperimental itu untuk menentukan sifat termoelektrik dari grafin melalui kajian komputasional dan eksperimental. Maka melalui penelitian ini novelty-nya adalah kajian fundamental modifikasi posisi flat band karena adanya penambahan doping AU dan nitrogen secara interstisial terhadap sifat termoelektriknya berdasarkan teori Boltzmann semiklasik serta karakterisasi sifat termoelektrik sampel safety grafin secara eksperimen. Adapun tinjauan pustaka yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Abdullah pada tahun 2020. Abdullah meneliti grafen yang didoping dengan boron nitrate. Grafen yang diperoleh di sini berdasarkan kajian komputasional diperoleh bahwa P-P di sini bertemu pada suatu titik yang disebut sebagai Dirac point pada level Fermi dan masih diperoleh nilai koefisiensi Beck dan nilai ZT yang masih kecil untuk grafen murni. Dan kemudian setelah diberikan penambahan doping pada grafen dengan doping boron nitrate, maka akan diperoleh opening gap dan kemudian nilai dari koefisiensi Beck dan ZT-nya juga akan meningkat. Penelitian yang lain kita peroleh dari penelitiannya, ini meneliti bromin pada grafin ini dapat meningkatkan ZT sebesar 4 kali, kemudian Li meneliti Si pada grafin dapat meningkatkan ZT sebesar 17 kali, kemudian penelitian eksperimental yang lain dilakukan oleh Wang, di mana Wang meneliti PAA pada grafin ini dapat meningkatkan koefisiensi Beck sebesar 4,6 kali. Dan penelitian komputasional di sini dilakukan oleh Gaddafi. Gaddafi meneliti di mana germanium dan silikon pada grafin dapat meningkatkan ZT. Maka dari penelitian-penelitian pendahulu belum ditemukan penelitian terkait dengan doping AU dan nitrogen secara interstisial terhadap sifat termoelektrik dari grafin secara komputasional dan eksperimental. Maka penelitian ini adalah mengkaji pengaruh modifikasi dari muatan terhadap sifat termoelektrik dari grafin melalui kajian komputasional dan eksperimental. Adapun dasar teori yang saya pergunakan dalam penelitian ini adalah grafin merupakan salah satu bentuk dari alotrop karbon yang tersedia di alam. Bentuk alotrop karbon yang lain ini adalah grafit, kemudian di bawah grafit ini fullerene, kemudian di bawah grafin ini ada karbon nanotube. Grafen yang dipergunakan dalam penelitian ini tersusun atas atom-atom karbon, di mana satu atom karbon kalau berdiri sendiri dia mempunyai 4
elektron valensi. Dan kemudian kalau karbon bertemu dengan karbon, dia akan membentuk molekul dan melalui proses hibridisasi sp2. Sehingga akan terbentuk ikatan sigma, di mana masing-masing orbitalnya akan membentuk sudut 120 derajat dan kemudian ada ikatan V di sini yang membentuk sudut 90 derajat terhadap ikatan sigma. Sehingga kemudian pada kisi relnya kita dapat memperoleh bahwa grafen di sini mempunyai kisi heksagonal dan kemudian pada satu unit selnya di sini terdapat 2 atom karbon. Dan kemudian begitu juga pada kisi baliknya. Di sini pada kisi balik kita juga dapat menemukan bahwa bentuk kisi baliknya juga heksagonal dengan gamma point berada di pusat dan kemudian M point berada di antara K point. Sehingga kemudian kita dapat menentukan struktur elektroniknya di mana ikatan P di sini tadi yang mempunyai andil besar terhadap sifat dari grafen, di sini berada di sekitar level Fermi dan membentuk suatu titik yang disebut sebagai titik Dirac pada K point pada level Fermi dan kemudian juga terdapat state di sini. Sedangkan ikatan sigma di sini membentuk pita energi sigma yang berada agak jauh dari level Fermi. Fenomena termoelektrik di sini dapat kita tengarai apabila suatu material termoelektrik diberikan perbedaan temperatur, maka kemudian akan terjadi aliran muatan dari sisi panas menuju ke yang sisi dingin, sehingga akan menghasilkan perbedaan potensial. Sehingga material termoelektrik ini dapat digunakan untuk mengkonvert dari panas menjadi listrik, di mana kinerja termoelektriknya diketahui dari nilai ZT, figure of merit, yang nilainya itu adalah sama dengan S kuadrat dikalikan sigma E dikalikan dengan T dibagi dengan kappa. Di mana koefisiensi back S ini nilainya tergantung dari sigma V per delta V per delta T. Untuk diagram alir teori DFT yang dipergunakan dalam kalkulasi dalam penelitian ini dan menggunakan program OpenMX, di sini dimulai dengan menggunakan kerapatan elektron NR dan kemudian penyelesaian persamaan Kumsam, dan proses ini akan selesai apabila tercapai konvergensi. Ya, konvergensi tercapai apabila diperoleh nilai energi dan gaya yang minimal. Kemudian teori transport elektronik di sini kita pergunakan berdasarkan persamaan transport Boltzmann, di mana nilai konduktivitas listrik, koefisiensi Beck dan konduktivitas thermal kappa di sini didefinisikan berdasarkan persamaan 5 sampai dengan persamaan 7, di mana kalau kita lihat dari persamaan 5 sampai dengan 7 ini ada sigma E, di mana sigma E ini adalah merupakan tensor fungsi distribusi transport yang nilainya tergantung dari N, di mana N itu adalah jumlah seluruh pita pada semua keadaan K. Sehingga nilai konduktivitas listrik, koefisiensi Beck dan konduktivitas thermal kappa di sini nilainya nanti akan tergantung dari keadaan struktur elektroniknya. Berikut adalah teori terkait sintesa grafin dengan menggunakan CVD. Ini adalah peralatan CVD yang ada di laboratorium Vismatel di lantai 3. Kemudian gambar A ini adalah skema yang kita pergunakan untuk membuat peralatan CVD ini. Jadi prinsip dasar sintesa grafin dengan menggunakan CVD adalah proses penguraian hidrokarbon. Hidrokarbon yang dipergunakan adalah gas metana CH4. Apabila gas metana CH4 ini dialirkan ke dalam chamber, di mana chamber ini diberikan temperatur yang tinggi dan tekanan tertentu, maka molekul-molekul gas metana ini akan bergerak bebas di dalam chamber. Dan pada suatu saat, maka molekul-molekul gas metana tersebut akan dapat
mengenai substrat yang berada pada chamber. Sehingga ketika mengenai substrat maka akan terjadi nukleasi. Ya, akan terjadi nukleasi pada substrat CO yang dipergunakan. Semakin lama nukleasinya akan semakin banyak dan semakin lebar dan sehingga akan menghasilkan grafin. Berikut adalah tahapan penelitian komputasional. Penelitian komputasional yang saya lakukan adalah saya menggunakan program OpenMX 3.9 dan program Bootstrap. Untuk program Bootstrap ini saya adaptasi dari penelitian yang dilakukan oleh Madsen pada tahun 2009. Dengan menggunakan software OpenMX 3.9 di sini saya dapat menentukan struktur kristal dari grafen, entah itu grafen yang murni ataupun grafen yang sudah didoping dengan AU dan nitrogen, dan kemudian nanti juga akan dapat ditentukan struktur elektroniknya. Sehingga akan dapat diperoleh file outputnya ketika saya mengkalkulasi relasi E versus K-nya, yaitu file yang berextension.out. File berextension.out inilah nanti yang akan dipergunakan sebagai input file untuk kalkulasi interface pada program Bootstrap. Selanjutnya kalkulasi dilakukan untuk menentukan elektron transport sehingga nanti hasil akhirnya akan dapat diperoleh sifat termoelektrik versus potensial kimia yang dilakukan berdasarkan tahapan berikut. File berextension.out ini kemudian kita masukkan dalam suatu folder dan kemudian kita tambahkan suatu compiler mxtrap.sh, kemudian kita jalankan dengan perintah bash mxtrap.sh. Dari hasil perintah ini nanti akan dapat diperoleh suatu folder di mana dalam folder ini nanti akan berisi 4 file. Berextension energi, intrans, out, dan struct. Dan kemudian dalam folder ini, kemudian ketika kita berikan perintah src, extrans, maka nanti kita akan dapat memperoleh banyak file pada langkah post-processing Bootstrap. Dan salah satu filenya adalah file dengan extension trace. Dengan menggunakan file berextension trace ini nanti, kita dapat mengetahui sebagai data sifat termoelektriknya dan nanti dari file ini kita dapat mengkonvert menjadi sebuah grafit sifat termoelektrik. Berikut ada tahapan penelitian eksperimental. Dimulai dari pendeposisian AU dan nitrogen pada sampel grafin dan kemudian dilanjutkan dengan karakterisasi sifat optik dengan spektrometer Raman, kemudian karakterisasi morfologi dan kualitatif dengan SEM, dan kemudian selanjutnya dilakukan karakterisasi sifat termoelektrik dengan LSR4. Berikut adalah peralatan LSR4. Pada peralatan ini apabila kita akan meletakkan sampel maka posisi sampelnya berada dalam posisi freestanding seperti ini. Sampel ini kemudian kita beri perbedaan panas melalui termokapel ini dan kemudian dari perbedaan panas melalui termokapel ini akan diperoleh perbedaan potensial sehingga kita dapat menentukan koefisiensi Beck dan konduktivitas listriknya. Berikut adalah hasil dan pembahasan dari penelitian saya terkait dengan penelitian komputasi grafen terdoping nitrogen. Dari hasil kalkulasi dari grafen murni di sini kita dapat memperoleh bahwa diperoleh ikatan V yang bertemu pada suatu titik pada level Fermi pada K-point. Dan kemudian di sini juga ada flat band, sehingga di sini kita dapat mengatakan bahwa materialnya adalah material semi metalik. Nah, kemudian material grafit ini kita beri tambahan doping
Melalui komputasi hal ini sangat mudah dilakukan. Doping nitrogen yang dilakukan ini adalah pada berbagai variasi konsentrasi doping. Mulai dari variasi 3,125%, kemudian variasi 6,25%, kemudian variasi 12,5%, kemudian variasi 25%, dan variasi 50%. Akibat penambahan doping nitrogen ini akan mengakibatkan yang pertama terjadinya perubahan struktur pita energi. Dari gambar struktur elektronik di sini kita dapat melihat bahwa akan terjadi opening gap. Kalau dibandingkan dengan grafin yang murni di sini bertemu pada satu titik di rack point, maka di sini tidak bertemu lagi pada satu titik karena di sini terjadi opening gap. Dan opening gap-nya di sini dipengaruhi oleh dari orbital P dari nitrogen. Dan semakin besar konsentrasi nitrogennya, maka opening gap-nya juga akan semakin lebar. Kemudian akibat yang kedua adalah terjadi pergeseran level Fermi. Di sini dapat kita perhatikan dari gambar charge density difference sistem grafin terdoping nitrogen, bahwa terjadi transfer muatan dari grafin yang berfungsi sebagai donor elektron, kemudian ditransfer ke penerima elektronnya yaitu nitrogen. Sehingga di sini grafin yang terdoping nitrogen menjadi material bertipe P. Kemudian akibat penambahan doping nitrogen yang ketiga adalah terbentuknya keadaan terlokalisasi. Di sini keadaan terlokalisasinya dapat dilihat pada konsentrasi 6,5% yaitu pada sekitar 0,3 elektron volt dan 1,6 elektron volt. Di sini keadaan terlokalisasinya dipengaruhi oleh adanya orbital P dari nitrogen. Berikut adalah hasil penelitian eksperimen terkait dengan grafin murni yang didoping dengan nitrogen. Dari hasil karakterisasi Raman di sini kita dapat melihat bahwa terjadi pergeseran puncak D, G, dan puncak 2D. Di mana pergeseran di sini dapat menjadi indikasi bahwa terdapat doping menurut Ferrari dan Bosco pada tahun 2013. Dan kemudian setelah dihitung, maka nilai ID dan nilai ID per IG-nya di sini mengalami peningkatan seturut dengan peningkatan konsentrasi. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan defek atau cacat struktural pada sampel. Kemudian di lain pihak di sini I2D per IG-nya mengalami penurunan seturut dengan peningkatan konsentrasi. Hal ini mengindikasikan terjadinya pembentukan struktur yang lebih tidak teratur. Dan hal ini sesuai dengan hasil karakterisasi dengan menggunakan SEM. Yang paling kiri grafin murni, kemudian MLG strep N1 ini adalah grafin dengan doping nitrogen 3,23%. Jadi ini doping yang paling kecil. Dari doping yang paling kecil di sini kita dapat melihat bahwa ada spot-spot nitrogen yang jaraknya agak jauh. Dan kemudian ketika prosentasenya diberi tambahan, maka kemudian akan menjadi semakin rapat dan semakin rapat lagi pada konsentrasi 13,88%. Berikut adalah hasil dari kalkulasi dengan menggunakan OpenMX39 terkait grafin terdoping AU. Setelah grafin di sini kita doping dengan AU pada variasi konsentrasi doping AU seperti yang nitrogen tadi, kita dapat melihat akibat penambahan doping AU. Yang pertama terjadi perubahan struktur pita energi.
Perubahannya bagaimana? Perubahannya di sini kita dapat melihat bahwa titik diraknya yang semula pada grafen murni ini berada pada level Fermi, kemudian setelah didopeng ini titik diraknya itu bergeser naik ke atas, ya. Semakin besar konsentrasinya, pergeserannya juga semakin besar. Hal ini dipengaruhi oleh adanya orbital orbital S dari AU. Kemudian akibat penambahan doping AU di sini juga akan memungkinkan terjadinya pergeseran level Fermi. Dan dari pergeseran level Fermi di sini diakibatkan oleh adanya transfer muatan seperti pada doping nitrogen tadi. Jadi transfer muatannya dari grafen ke atom AU di sini. Sehingga material yang terbentuk juga material tipe P. Kemudian akibat penambahan doping AU yang ketiga adalah terbentuknya keadaan terlokalisasi. Nah, keadaan terlokalisasi di sini kita dapat melihat pada konsentrasi doping AU sebesar 3,125%, kemudian 6,25%, kemudian 12,5%. Nah, keadaan terlokalisasi ini dipengaruhi oleh adanya andil dari orbital S dari AU. Berikut adalah hasil karakterisasi melalui kajian eksperimental untuk grafen terdoping AU. Dari hasil karakterisasi Raman, di sini kalau kita lihat keseruannya hampir sama dengan yang dihasilkan dengan menggunakan doping nitrogen tadi, bahwa terjadi pergeseran puncak. Dari puncak D, puncak G, dan puncak 2D. Dan pergeseran ini mengindikasikan bahwa terdapat doping pada grafen. Kemudian dari hasil perhitungan, terjadi peningkatan rasio ID per IG, dan hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan defect apabila konsentrasinya kita baik. Dan kemudian di lain pihak, rasio I2D per IG-nya di sini mengindikasikan terjadi penurunan yang mengindikasikan terjadi pembentukan struktur yang lebih tidak teratur. Dan hal ini sesuai dengan hasil karakterisasi dengan menggunakan SEM, bahwa diperoleh semakin besar konsentrasinya maka kita akan dapat melihat spot-spot AU-nya, emasnya yang semakin besar dan semakin rapat. Berikut adalah hasil kalkulasi sifat termoelektrik dengan menggunakan software Polstrap. Pada kolom yang sebelah kiri ini, pada gambar yang paling atas ini adalah struktur elektronik grafen murni, kemudian di bawahnya adalah struktur elektronik grafen dengan didoping 6,25% nitrogen, dan kemudian yang paling bawah ini adalah grafen yang didoping dengan nitrogen besar 50%. Kalau kita perhatikan dari hasil kalkulasi ini, kita dapat melihat bahwa semakin besar konsentrasi maka akan diperoleh energi gap yang lebih besar. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan koefisiensi Beck. Jadi semakin besar konsentrasinya maka nilai koefisiensi Beck-nya juga menjadi semakin besar. Dan kemudian dari grafik koefisiensi Beck versus potensial kimia di sini kita juga dapat melihat di sini dengan adanya tambahan doping akan memungkinkan terjadinya pergeseran ke kanan. Nah, pergeseran ke kanan ini mengindikasikan bahwa material kita adalah material tipe P. Dari data grafik yang sudah diperoleh, grafik SET, figur ohmerit di sini, juga akan mengalami peningkatan seturut dengan peningkatan konsentrasi dari nitrogen. Ini adalah nilai CT murni, grafen murni 0,81, kemudian 0,98 untuk konsentrasi 6,25% nitrogen, dan CT sebesar 1 pada konsentrasi 50% nitrogen. Sedangkan pada grafik sigma, konduktivitas listrik dibagi dengan tau,
dan grafik konduktvitas termal kappa E dibagikan dengan to di sini, dengan adanya penambahan doping kita akan dapat melihat bahwa diperoleh grafik yang menjadi asimetris dan pergeseran juga sesuai pergeseran level Fermi, yaitu ke kanan, ke arah potensial kimia positif. Hal ini sesuai dengan yang diteliti oleh Abdullah. Jadi Abdullah tadi meneliti dengan adanya penambahan doping boron nitrit, maka akan memampukan terjadinya opening gap dan kemudian akan menghasilkan peningkatan nilai koefisien Seebeck dan figure of merit. Berikut adalah grafik ketergantungan sifat termoelektrik terhadap suhu. Dari grafik ini kita dapat melihat bahwa variasi suhu di sini semakin besar, maka nilai koefisien Seebecknya semakin menurun. Dan kemudian kita dapat melihat di sisi yang lain bahwa nilai konduktivitas termal per kappa per to, kemudian nilai konduktivitas termal per to, konduktivitas listrik per to, dan CT pada konsentrasi nitrogen sebesar 50% di sini mengalami peningkatan. Berbeda dengan CT untuk konsentrasi 6,25% nitrogen dan 50% nitrogen yang dalam hal ini mengalami penurunan. Pada grafik ini kita juga dapat melihat bahwa ketika diberikan tambahan konsentrasi, kalau kita perhatikan yang segitiga ini adalah pada konsentrasi 50%, kemudian segi 4 hijau ini adalah konsentrasi 6,25% nitrogen, dan kemudian yang merah ini adalah murni. Sehingga dengan adanya tambahan konsentrasi doping maka akan menghasilkan nilai koefisien Seebeck yang meningkat dan juga terjadi peningkatan tau sigma per tau dan kappa per tau dan peningkatan figure of merit CT. Berikut adalah hasil penelitian terkait sifat termoelektrik berdasarkan kajian eksperimental. Dari grafik koefisien Seebeck versus suhu di sini kita dapat melihat bahwa semakin besar suhu maka nilai koefisien Seebecknya akan meningkat. Dan kemudian kalau kita perhatikan di sini dengan adanya penambahan konsentrasi di sini akan menghasilkan nilai koefisien yang meningkat, dan hal ini sesuai dengan hasil penelitian komputasi. Dan nilai dari koefisien Seebeck ini semuanya mempunyai nilai positif pada seluruh rentang suhu. Sehingga dari grafik ini kita dapat menyatakan bahwa material yang terbentuk adalah material tipe P dan Hall-nya adalah sebagai pembawa muatan yang dominan. Dari grafik power factor versus suhu di sini kita dapat mengungkapkan bahwa dengan adanya tambahan doping di sini akan menghasilkan peningkatan power factor pada seluruh rentang suhu. Hal ini sesuai dengan persamaan bahwa power factor PF ini sama dengan S kuadrat dikalikan sigma E. Di mana kalau koefisien Seebecknya meningkat maka power factornya juga meningkat. Hal ini juga sesuai dengan hasil kajian eksperimen dengan menggunakan doping AU. Apabila di sini kita berikan variasi konsentrasi AU, maka nilai koefisien Seebecknya juga akan meningkat, kemudian nilai koefisien Seebecknya juga positif. Dan hal ini menyatakan bahwa grafen yang didoping dengan AU di sini merupakan material tipe P. Dan dari grafik power factor versus suhu di sini kita dapat memperoleh bahwa terjadi peningkatan doping apabila terjadi peningkatan doping itu akan meningkatkan peningkatan power factor pada seluruh rentang suhu. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, doping nitrogen secara interstisial
dapat mengubah sifat elektronik grafen dari semi metalik menjadi material tipe P. Kemudian kesimpulan yang kedua, dopeng AO tertisial mengubah sifat elektronik grafen dari semi metalik menjadi material tipe P juga. Kemudian kesimpulan yang ketiga, terjadi peningkatan koefisien Seebeck untuk konsentrasi doping 6,25% nitrogen dan 50% nitrogen menjadi 3 dan 5,5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan grafen murni. Dan kemudian nilai figure of merit CT dari grafen terdoping nitrogen ini meningkat menjadi 0,98 dan 1 dibandingkan dengan grafen murni, yaitu 0,81 berdasarkan kajian komputasional. Dan hal ini sesuai dengan hasil kajian eksperimental yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan doping nitrogen dan AO itu dapat meningkatkan koefisien Seebeck dan power factor pada seluruh rentang suhu. Berikut adalah daftar paper yang sudah dihasilkan melalui penelitian ini. Ada 2 paper Q2 dan kemudian 1 paper Q1. Terima kasih besar-besarnya kepada pihak yang sudah mendukung penelitian ini sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan beberapa paper. Akhir kata terima kasih dan waktu saya kembalikan kepada Bapak Arifin selaku moderator. Terima kasih kepada Bu Dwi Nugraheni. Kita beri aplaus dulu untuk beliau. Kemudian kita buka untuk sesi tanya jawab ya. Mungkin pertama kita persilakan dulu kepada Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Silakan. Ada yang tamu dari jauh? Monggo. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan, ini sepertinya ada pertanyaan ini. Oh bukan? Oh bukan. Oke silakan Mas. Terima kasih Bu Wi atas presentasinya. Saya Arif Rukmantoro izin bertanya Bu. Untuk kandidat material termoelektrik itu yang bagus berarti harus semikonduktor atau bisa metalik ya Bu? Atau mungkin dua-duanya bisa direkayasa menjadi yang baik kayak gitu? Itu pertanyaan dari saya Bu. Kalau berdasarkan dari hasil penelitian ini, maka kandidat material yang nanti bisa difungsikan sebagai material termoelektrik berarti bisa berasal dari material metalik, semi metalik seperti penelitian saya, dan kemudian juga bisa material semikonduktor tipe N atau tipe P, begitu Arif. Oh berarti. Tetapi kalau dari semi metalik maka kemudian harus dicun dulu supaya bisa menjadi material tipe N atau tipe P dengan pemberian tadi modifikasi pembawa muatan. Oh baik Bu, terima kasih. Terima kasih pada Mas Arif. Mungkin ada lagi? Oh, belum ada. Oke, silakan Pak. Ya, Bu, itu apa semua perhitungan tadi ya? Kalau dilihat di rumusnya itu yang di transport Boltzmann itu kan ada tahu ya, ada apa? Inverse dari lifetime scattering tadi ya, terkait dengan scattering ya. Nah, itu kira-kira apa alasannya ya? Kenapa semua perhitungan tadi itu dinormalisir ke itu kebesaran tau itu ya, waktu relaksasi. Apakah memang ya apa alasannya? Apakah memang untuk sekedar memudahkan perhitungan ataukah memang ya ada alasan lain gitu ya? Memang dinormalisir dengan menggunakan tau, ini fungsinya untuk memudahkan proses kalkulasi Pak. Jadi codingnya nanti kan harus melibatkan ini ya, disesuaikan bahwa konduktivitas listrik itu harus dibagi dengan tau, kemudian konduktivitas termal dibagi dengan tau, gitu ya. Dan tau ini untuk masing-masing material tentunya berbeda-beda. Seperti itu Pak Iman. Saya lupa dulu, ini sampelnya itu apakah, kan itu kayaknya grafiknya di atas ini ya, di atas
tembaga ya? Ya, bukan menghitung Ya. bukan mengukur grafin yang freestanding kan? Iya, bukan Pak. Nah, kira-kira itu dulu gimana bisa membedakan bahwa sinyal yang terukur itu sinyal apa? Sinyal konduktivitas ataupun resistan ya, ataupun tadi sinyal Seebeck tadi ya, Iya. faktor itu benar-benar berasal dari lapisan grafinnya, bukan dari logamnya. Karena kalau dari logamnya kan agak sulit ya ukurnya. Itu gimana Bu? Ya, betul Pak. Jadi untuk pengukuran ini sifat termoelektrik dengan menggunakan LSR4 ini memang kita menggunakan substrat CU. Dan kemudian kalau dilihat ini dari hasilnya ini juga apa ya namanya andil dari substrat CU-nya ini masih nampak. Jadi apa namanya hasilnya masih agak mendekati dengan CU gitu ya. Tetapi kemudian kan ketika kita melakukan eksperimen dan menggunakan grafin free grafin gitu ya, free grafin tanpa CU itu kemarin tidak bisa dilakukan karena kalau kita hanya menggunakan grafin saja, maka grafin itu harus kita transfer ke substrat quartz, di mana kemudian peralatan yang ada di LIPI Bandung itu belum memungkinkan untuk pengukuran grafin di atas substrat quartz begitu. Jadi ketika kita pengukuran ya kita memang masih melakukan pengukuran grafin itu di atas substrat CO. Ya, betul. Jadi masih ya? ada pengaruhnya dari Tembaga, CO. ya. Oke. Ya, Ya. cukup. Oke, terima kasih kepada Pak Iman. Mungkin selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di ruang Zoom. Mungkin bisa langsung di unmute ya. Silahkan. Ya, kami persilahkan, ini ada sekitar 30 peserta itu ya. Ada mungkin Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom? Ya, kalau ada mungkin saya yang bertanya Ibu. Apa elektroniknya Bu? Tadi kan di bagian awal ini kan ada apa tujuannya itu Bu. Salah satunya kan tentang kalau yang untuk grafin kan tidak ada bandgapnya ya. Nah, kita ingin adanya open bandgap ya. Nah, kemudian dari hasil di sini kan diperoleh kesimpulan berupa material tipe P gitu ya. Ini kalau yang apa sepengetahuan kalau untuk kita apa ketika mendengar tipe P itu kan berarti berupa semikonduktor itu ya. Atau material ini berupa material apa yang lain Bu. Ini bagaimana apakah sama ya definisi material tipe P di sini itu dengan material semikonduktor yang biasanya kita apa ketahui. Kalau semikonduktor kan artinya dia memiliki bandgap itu nih. Ini gimana Bu? Apa untuk definisi material tipe P di sini? Ini tadi juga apa justifikasi untuk tipe P itu ketika ada pergeseran ke kanan dari nilai apa Seebeck-nya itu ya. Nah itu mungkin bisa dijelaskan lagi. Ya baik, terima kasih Pak Arifin. Untuk material yang terbentuk di sini, misalkan grafit ini kita berikan doping nitrogen. Di sini adalah material tipe P, Pak, bukan semikonduktor tipe P. Kalau semikonduktor itu kan opening gap-nya ini berada pada level Fermi ya. Dan ini kan dia bergeser ke atas, dia tidak berada pada level Fermi. Jadi material ini bukan material semikonduktor, tetapi bisa kita golongkan menjadi material yang tipe P karena ini opening gap-nya ini bergeser ke atas, begitu.
berbeda dengan semikonduktor yang biasa kita mendengar bahwa dia akan memiliki band gap pada Fermi level itu ya, Bu. Ya. Nanti juga berarti di sini pengaruh besar nilai band gap itu apakah penting ini ya, Bu, di material ini? Ya, untuk besarnya gap di sini akan berpengaruh, Pak. Jadi kalau kita perhatikan dari persamaan 11 ini bahwa nilai koefisiensi Black ini dipengaruhi oleh minus konstanta Boltzmann per elektron dikalikan dengan energi gap per 2 Kb dikalikan dengan T ditambah 2. Jadi artinya di sini energi gap di sini linear ya pengaruhnya terhadap koefisiensi Black. Jadi dari hasil kalkulasi saya dan dari hasil-hasil penelitian sebelumnya, seperti tadi ada penelitiannya yang sudah saya utarakan di depan tadi mengungkapkan bahwa terjadi hubungan yang linear. Kalau energi gap semakin besar, maka kemudian nilai koefisiensi Black-nya juga semakin besar. Nanti juga di next slide-nya, Bu, ini kan yang penelitiannya dari Abdullah ini. Ini kan terlihat bahwa band gap-nya itu berada di Fermi level nih. Yang di Abdullah ini. Yang ini ya, Pak. Ya. Ini atau mungkin ketika yang penelitian dari yang dilakukan Bu Dwi ini band gap-nya belum disetting atau memang seperti itu nih nilainya yang nilai sebelumnya coba Bu. Ya, yang memang ada sedikit perbedaan, ya, Pak. Kalau yang hasilnya Abdullah di sini memang terjadi opening gap dan dia masih berada pada ini ya level Fermi ya, walaupun ini juga sebenarnya geser sedikit ke atas ya. Kalau punya saya kan memang bergeser ke atasnya itu sangat signifikan ya, jadi sangat kelihatan sekali seperti itu. Dan kemudian kalau punyanya Abdullah di sini dia untuk sumbu X-nya di sini adalah E minus EF, bukan potensial kimia gitu. Ini substitusi, Pak. Saya interstisial. Iya, interstisial. Yang interstisial itu saya belum menemukan, Pak. Belum menemukan. Pernah coba meneliti pengaruh doping secara interstisial itu terhadap grafen untuk menentukan sifat termoelektriknya. Ya, mungkin saya satu lagi Bu tadi terkait dengan yang di tambahan doping AU ya Bu, yang di electronic structure-nya, yang di ini. Yang ini Pak. Nah ini kan, ini kan ada yang jadi perhitungan ya, fokus hasil. Di sini itu adalah orbital tipe S dari AU itu Bu, yang ketika berada di Fermi level dari itu AU yang warna hijau ini ya, Pak. warna hijau itu ya. Ya. Yang warna hijau ini dia mempengaruhi bisa menggeser Dirac point. Menggeser Dirac point ke atas. Jadi yang orbital ini SAU yang warna hijau ini. Ya, tapi yang menarik ketika konsentrasinya semakin besar atau yang paling bawah itu S-nya ya di sini kecil, sudah tidak. Jadi memang hanya bisa sampai pada konsentrasi 12,5%. 25% dan 50% kita sudah tidak menemukan lagi Dirac point di situ. Oke. Dari saya terima kasih Bu Dwi. Ya mungkin sekali lagi bagi Bapak Ibu yang ada di sini, ada pertanyaan? Enggak ada? Oke. Atau mungkin dari teman-teman yang ada di Zoom? Atau menulis chat? Nah ini chatnya masih kosong, belum ditulis. Ada silakan Bapak Ibu atau teman-teman yang ada di Zoom. Oh enggak ada. Sepertinya enggak ada. Ini enggak ada pertanyaan. Karena tidak ada pertanyaan dan jika waktunya sudah pas setengah 12 ya Bu. Sekali lagi terima kasih atas presentasi yang diberikan oleh Ibu
Dwi Nugraheni. Dari kami ya, dari KPK Fisika Material Fungsional mengucapkan terima kasih ya atas kesediaan menjadi narasumber. Dan untuk seminar PON ini kita akhiri. Terima kasih atas kehadiran juga dari Bapak Ibu dan juga teman-teman yang ada di Zoom. Ya. Mungkin nanti ada sesi foto ya untuk Bu Nugraheni ya, bagi Pak Iman dan juga Bapak Ibu yang lain sebagai promotor kembali lagi. Oh enggak apa Pak. Pasti Pak, tidak ada. Oke, kita akhiri atas partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih Pak Arifin dan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Karena apa? Operatornya yang foto nggak ada, kita nggak jadi foto.